اللهم صل على محمد صلى على النبي. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ribut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah kathira fi sirri wal jahra, amma ba'd. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Sayyidina Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang kita harapkan doa beliau, para alim ulama, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas sedikit tentang perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada selebaran solawat tadi telah dibagikan. Semuanya kebagian? Kebagian? Kita baca bersama-sama 3 kali. Al-ijazah nanti dari habaib yang sepuh mungkin, atau juga para kiai yang pantas untuk memberikan ijazah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong jangan taruh di bawah ini kertas, karena ada tulisan Allah, ada tulisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita memang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungkan walaupun hanya sekedar nama. Karena tidak ada satu nama yang dibarengkan dengan nama Allah kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong sekali lagi jangan taruh di bawah. Satu ulama besar, satu wali daripada aulianya Allah, Sayyiduna Al-Bishir Al-Hafi. Ketika beliau berjalan, kemudian beliau menemukan secarik kertas yang di situ ada nama Allah. Beliau ambil, kemudian beliau kasih minyak wangi, beliau taruh di tempat yang sangat istimewa. Di malam hari beliau bermimpi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, wahai Bishir, sebagaimana kamu telah mengangkat namaku, mengharumkan namaku, maka aku angkat namamu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sallu ala Muhammad. Pekerjaan kecil tapi nilainya sangat azim. Maka saya berharap siapapun yang ada di tempat ini, ketika menemukan mungkin undangan di situ ada nama Allah, nama Rasulullah, angkat itu nama, taruh di tempat yang layak. Insya Allah apa yang diberikan kepada Sayyidina Bishir Al-Hafi akan diberikan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah akan mengangkat nama kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini dikumpulkan di satu tempat yang sangat istimewa. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini. Mereka mendoakan kita dengan ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allah, ampuni mereka yang ada di tempat ini, kasih sayangi mereka di tempat ini. Maka pastinya doa daripada malaikat tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mereka malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikatnya Allah tidak pernah menentang satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Kita malam hari ini diberi izin oleh Allah untuk menyebut namanya yang agung Allah, yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir di luar sana, yang tidak diberikan kepada orang yang sudah ditetapkan menjadi ahli nerakanya Allah. Maka kita berharap pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, akan dikumpulkan besok di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Manusia yang paling agung, yang kita saat ini mengagungkan kelahirannya. Insyaallah di padang mahsyar nanti manusia-manusia akan tahu tentang kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak seluruh makhluk tidak ada yang mampu untuk sujud di hadapan Rabbul Izzah, sedangkan Allah mengizinkan beliau Sayyidina Muhammad untuk sujud. Kemudian Allah katakan kepada Muhammad, ya Muhammad irfa rasak sal tu'tah. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isfa' tu syafa'. Hei Muhammad, sudah bangun. Bangun kamu, angkat kepala kamu, minta apa yang kamu minta, beri syafaat kepada yang kamu mau beri syafaat. Maka insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini insya Allah tersenyum kepada kita karena kita mengagungkan kelahirannya, akan memberikan syafaat kepada kita di saat kita butuh syafaat beliau. Amin. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sahibus syafa'ah fid dunya wal akhirah. Aku adalah pemilik syafaat dunia dan akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tempat ini adalah tempat yang barokah. Kami punya guru di Malang, Samahatul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Beliau pernah mengatakan, hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub, wa hina naltamisul barakah la najiduha illa fis salihin. Ahlul ilmi kathir wa ahlul barakah qalil wal jam'u bainahuma aqal. Apa yang beliau katakan? Ketika kita mencari ilmu, kita bisa membuka di dalam kitab-kitab. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab. Tapi ketika kita mencari keberkahan, kita tidak akan mungkin dapati keberkahan itu kecuali pada diri orang-orang soleh. Dan alhamdulillah begitu banyak orang-orang soleh di tempat ini. Bahkan Nabi SAW dari makna yang diucapkan, la yastami arba'un illa wa fihim waliyun lillah. Tidak berkumpul 40 orang daripada umatku, kata Nabi, kecuali di situ ada satu wali min auliyaillah. Berapa banyak orang-orang soleh di tempat ini? Dan saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang soleh, karena setidak-tidaknya mereka berhenti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata tidak maksiat, telinga tidak maksiat, dan seluruh anggota tidak maksiat, bahkan hatinya ingat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti orang itu adalah kelompok orang yang soleh. Rabbi tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Sallu ala Muhammad.
Ketika kita mencari keberkahan, kita harus dapati dan kita cari di tempatnya orang-orang soleh. Makanya kalau ada haul para aulia, datangi. Ada maulid-maulid, datangi. Karena di situ tempat keberkahan. Teringat kepada cerita Sayyidina Bishr Al-Hafi, mungkin tertera di dalam kitab Sayyidina Imam Al-Haddad. Ketika ada beberapa pemuda-pemuda tinggal di daerah pedalaman karena memang hidupnya merampok dan yang lainnya. Salah satu di antara mereka disuruh untuk membeli makanan, minuman dan yang lainnya ke pasar. Subhanallah, ketika di pasar ada ribut-ribut, orang merebutkan semangka. Hanya semangka, tetapi orang berebut saat itu. Sehingga orang-orang bingung, ini kok semangka diributkan sama orang, ada apa? Ternyata semangka itu telah dipegang oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi, seorang wali min awliyaillah, seorang ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau tertarik, dibeli itu yang namanya semangka, dibawa pulang. Sampai ke rumah atau sampai ke tempat sahabat-sahabatnya berkumpul, ditanya mana makanannya, mana minumannya. Ternyata hanya mendapatkan satu semangka saja. Masya Allah. Kenapa dengan semangka ini kok kamu rela mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya untuk semangka? Kamu tidak tahu, ini semangka telah dipegang oleh Bishr Al-Hafi, seorang ulama. Masya Allah, subhanallah, gara-gara makan itu semangka, orang-orang yang tadinya suka mabok, suka merampok, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah menjadi orang-orang yang baik. Sallu ala Muhammad. Ini Sayyidina Bishr Al-Hafi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang kita tidak melihat tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Kita juga tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti mereka para sahabat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ketika qiraatul maulid dibacakan dan mahallul qiyam ada di situ, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah hadir. Insyaallah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Karena beliau meminta izin kepada Allah untuk mendatangi tempat-tempat yang dimana diagungkan hari kelahiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kita memang tidak pantas untuk didatangi oleh Nabi Muhammad. Siapa kita? Di antara kita mungkin masih banyak yang meninggalkan salat. Di antara kita mungkin masih banyak yang makan riba. Di antara kita mungkin masih banyak yang berzina. Apakah Nabi SAW mau hadir di tempat itu? Sebetulnya tidak. Akan tetapi kita tahu bahwa Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat lil alam. Maka beliau insyaallah akan mendatangi orang-orang yang seperti kita, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kanjeng Nabi kalau yang mengundang itu adalah orang-orang miskin, beliau segera mendatanginya. Miskin bukan berarti miskin duit, tapi miskin amal seperti kita. Miskin kita adalah kelompok itu. Jangan pernah ada kesombongan di antara kita, saudaraku. Jangan pernah beranggap bahwa kita sudah salat, kita sudah ahli jannah. Siapa kita? Mana salat yang Anda banggakan? Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Anda tidak pernah ingat Allah. Yang ada dunia dan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Siapa yang berani mengatakan saya salatnya khusyuk?
Siapa yang berani mengatakan ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita ingat Allah, kita jauh daripada semua itu, saudaraku. Harapan untuk masuk ke dalam sorga sangat sulit. Akan tetapi kita punya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah ketika kita cinta kepada beliau akan dikumpulkan beserta beliau di kemudian hari. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita berkumpul beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang badui datang ketika Rasulullah berkhutbah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Tanya tentang kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah tidak berani atau tidak langsung menjawab itu ucapan. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi juga tidak menjawab sampai berulang kali. Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Ma'adattalah, apa yang kamu persiapkan untuk itu?" Aku tidak mempersiapkan banyak solat, banyak puasa ya Rasulullah, banyak sedekah tidak, akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyenangkan seluruh para sahabat Nabi yang mendengar saat itu. Di antaranya Sayyiduna Anas, beliau katakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu beserta orang yang kamu cintai. Bu, cinta tidak sama kanjeng Nabi, Bu? Bu, jawab Bu, cinta tidak sama kanjeng Nabi? Cinta mana sama suaminya? Cinta kanjeng Nabi atau cinta suami? Cinta mana antara Nabi Muhammad SAW dengan duit? Pasti jawabannya lebih cinta kepada duit. Cinta kita adalah cinta palsu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini karena cinta kita kepada beliau akan menjadikan cinta kita cinta yang sejati. Amin. Cinta yang mencontoh kepada para sahabat Nabi. Mungkin ketika kita membahas Sayyiduna Abu Bakar sangat jauh. Kalau kita membahas tentang Sayyiduna Umar sangat jauh. Kalau kita membahas Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali sangat jauh. Tapi coba kita lihat seorang sahabat Nabi namanya Sayyiduna Zaid. Ketika beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, apa yang beliau katakan? Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Sallu ala Muhammad. Ketika kanjeng Nabi Muhammad meninggal, beliau lagi berada di atas kurma. Dikasih tahu sama anaknya, "Bah, Rasulullah meninggal dunia, Bah." Lalu beliau mengucapkan apa? Ucapan yang mungkin tidak pernah terdengar di telinga kita. Beliau meminta, "Ya Allah, hilangkan pandangan mata saya sehingga saya tidak melihat setelah Nabi Muhammad seseorang pun." Beliau pengen dijadikan buta karena tidak mau melihat selain daripada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun saat itu buta, dan ketika beliau meninggal dunia pastinya langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Ini adalah cinta. Seseorang yang cinta dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga kenal dengan Sayyidina Thauban, yang mungkin kita bisa melihat di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, satu kitab yang guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan bahwa yang membaca daripada Anwarul Muhammadiyah insyaallah diberi futuh sirah insyaallah. Kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetesan mahabbah, saya lupa makna atau ucapan beliau yang aslinya. Akan tetapi yang jelas maknanya seperti itu. Yang membacanya insyaallah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetesan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Anwarul Muhammadiyah dikarang oleh seorang ulama besar,
Sayyiduna Imam Yusuf An-Nabhani. Beliau adalah pecinta Rasulullah yang sangat dahsyat, sampai beliau diberi julukan Habibul Habib. Satu waktu, saya cerita dulu Sayyidina Yusuf An-Nabhani. Ada orang dulu setiap malam Jumat mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mimpi Kanjeng Nabi belum, ibu-ibu? Sudah pernah mimpi Kanjeng Nabi belum? Mimpinya apa aja? Setan aja. Kalau kita pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangi tempat-tempat yang seperti ini. Karena tempat ini adalah tempat dibuka rahmatnya Allah, pintu-pintu langit dibuka. Ketika kita datang ke tempat ini dan berdoa, insya Allah ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan bagi orang yang bermimpi bertemu dengan beliau, insya Allah akan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bermimpi, insya Allah dia akan bertemu secara terang-terangan dengan aku. Itu yang diucapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Direktur satu rumah sakit, dia setiap malam Jumat mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan beliau, amin. Beliau masuk ke satu toko buku, diambil beberapa buku di sana. Diambil, dibayar, langsung ditaruh di perpustakaan, belum dibaca ini. Karena kitab-kitab yang menarik menurut dia bawa. Subhanallah, malam Jumat pertama tidak ketemu Kanjeng Nabi. Malam Jumat kedua tidak ketemu Kanjeng Nabi, bingung dia. Kenapa kok saya biasa ketemu Kanjeng Nabi setiap malam Jumat, sekarang 2 Jumat, 3 Jumat, 3 Jumat, 4 Jumat tidak ketemu Rasulullah. Di dalam kebingungan tadi, beliau bertobat, bersolawat banyak kepada Rasulullah. Alhamdulillah, beberapa lama kemudian mimpi lagi. Di dalam mimpi tadi beliau bertanya, kenapa Paduka tidak datang beberapa Jumat ini? Dijawab, karena kamu menyimpan satu buku bantahan kepada kekasihku Yusuf An-Nabhani. Masya Allah. Jadi hati-hati saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Menyimpan satu buku yang dibenci oleh Kanjeng Nabi saja, tidak bisa Nabi Muhammad masuk ke tempat itu. Tidak mau beliau. Bagaimana dengan rumah-rumah kita yang di situ ada VCD yang tidak jelas, HP kita juga di situ ada gambar-gambar yang tidak jelas, sedangkan kita pengen dekat Kanjeng Nabi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau kita pengen dekat Kanjeng Nabi, bukan cuma sekedar ini. Karena ini memang ia manfaat, tetapi kemanfaatan yang lebih adalah di saat kita melaksanakan perintahnya Kanjeng Nabi, menjauhi daripada larangan Kanjeng Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata beliau, maka dia adalah pecinta aku, orang yang cinta kepada aku. Dan siapa orang yang cinta kepada aku akan dikumpulkan besok beserta aku. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, dari ujung sampai ujung, keluarganya bahkan, dikumpulkan besok beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini dikenal sama Kanjeng Nabi, ibu-ibu. Percaya tidak kita dikenal sama Kanjeng Nabi? Harus percaya. Karena ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerjanya apa? Kerjanya mencari orang-orang yang bersolawat. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat yang mereka terus mencari orang-orang yang bersolawat. Ketika mereka telah dapati orang-orang yang bersolawat, menyampaikannya kepada Rasulullah. Bukan cuma nama kita yang ada, tetapi nama orang tua kita, kakek kita disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beruntung bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berhenti bersolawat. Jangan pernah menganggap 1000 itu banyak, tidak. 1000 itu sedikit sekali. Saya ijazahkan kepada yang hadir di tempat ini, terpaksa saya mengijazahkan, nami ijazah yang sesungguhnya dari habaib sepuh, ya. Satu solawat yang saya dapat dari guru kami yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang, yakni sallallahu ala Muhammad. Baca 10 kali, ibu-ibu baca 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Saya ijazahkan sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. Bilang saya terima. Bilang saya terima, Bu. Kalau kepada habaib dan para kiai saya tidak berani untuk menijazahkan, ya. Tetapi santri-santri dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengar ini bilang saya terima, insya Allah ada sambungan dengan guru-guru kami di atas. Demi Allah, saya tidak pantas untuk membahas tentang Rasulullah, karena orang yang membahas tentang Rasulullah sebetulnya harus hatinya bersih, harus hatinya ada kecintaan kepada Nabi SAW, bukan orang seperti saya. Akan tetapi insya Allah kami punya guru di atas yang beliau adalah orang-orang yang kenal dengan Rasulullah SAW. Dengan sambungan kepada beliau, insya Allah yang hadir semua di tempat ini dikenalkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang pantas untuk membahas tentang keagungan kemuliaan Rasulullah adalah orang yang hatinya bersih dan yang kenal dengan Sayyidina Muhammad. Kenal Sayyidina Uwais Al-Qarni? Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi beliau bukan sahabat Nabi. Karena yang namanya sahabat itu orang yang bertemu kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun sebentar. Sayyidina Uwais Al-Qarni hidupnya di negara Yaman. Beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi SAW karena beliau sibuk ngurusin ibunya, berbakti kepada ibunya, sehingga beliau dikenal oleh Sayyidina Muhammad SAW. Diperintahkan sahabat Ali, Sayyidina Umar, ketika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertemu dengan siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni? Beliau katakan, ya Umar, ya Ali, kamu mengenal Muhammad hanyalah bayangan-bayangan saja. Masya Allah. Sayyidina Ali yang begitu dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Umar yang dekat dengan Rasulullah, mengenal Nabi hanya bayangan-bayangan saja. Bagaimana dengan kita? Jadi bohong kalau zaman sekarang ada yang mengatakan saya kenal kanjeng Nabi, saya cinta sama kanjeng Nabi. Masya Allah, memang ada orang-orang seperti itu, akan tetapi sangat jarang sekali. Mungkin lisan bisa mengucapkan demikian, tetapi hati kami menangis sebetulnya ketika saya membahas Rasulullah, karena diri saya tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Hanyalah baca-bacaan yang membahas tentang beliau Nabi SAW, yang mudah-mudahan dengan bacaan tersebut manfaat insya Allah. Maka kita beruntung tadi sudah dibacakan sholawat atau juga kitab apa tadi? Simtud Duror. Kitab Simtud Duror karangan Sayyidina Imam Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah orang yang kenal sama Nabi Muhammad. Beliau yang bertanggung jawab insya Allah mengenalkan orang-orang yang ada di tempat ini yang membaca bukunya beliau kepada Nabi SAW. Dan insya Allah siapapun yang hadir akan dikenalkan satu persatu namanya di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak melihat kita, tidak, akan tetapi melihat Sayyidina Al-Habib Ali, dan insya Allah dengan keberkahan Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kita pun akan dipandang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita sudah dipandang oleh Sayyidina Muhammad, pastinya kita dipandang oleh Rabbul Izzah.
dipandang oleh Allah. Kalau sudah dipandang oleh Allah, maka insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah jam 11. Sampai jam berapa? Masih ada penceramah? Mohon maaf. Masih ada? Tidak ada? Satu? Ada dua? Satu ada. Saya tambah sedikit lagi. Jam 11 kita selesai. Ya. Nanti besok ada hari Kamis ada acara haul Kiai Haji Fakhrul Razi di Santunan. Ya, juga Maulid Nabi SAW. Diusahakan untuk bisa hadir di sana karena banyak habaib-habaib yang berkumpul di tempat itu, dan itu yang kita cari, keberkahan. Karena habaib, keluarga daripada Nabi besar Muhammad SAW, adalah orang yang punya banyak keberkahan. Dari siapa? Dari doa-doa kita ketika kita sholat. Setiap orang sholat mendoakan Nabi dengan keberkahan dan juga mendoakan keluarga Nabi dengan keberkahan. Makanya pantas habaib itu banyak berkahnya. Dan di sana banyak para habaib, para alim ulama berkumpul. Kita datang ke tempat itu. Kalau kita mendatangi tempat-tempat itu, insya Allah besok kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta beliau-beliau para habaib, para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sebetulnya tidak biasa ceramah panjang. Ya, tidak biasa. Saya dari Indramayu tadi jam berapa? Sebelum maghrib datang ke tempat ini. Alhamdulillah setelah maghrib. Ya, capek sebetulnya, tetapi insya Allah saya harus melaksanakan tugas untuk berdakwah ngomongnya, padahal tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu hati saya. Dakwah, Masya Allah. Kadang-kadang saya malu ketika dianggap adai ilallah. Ya, orang dakwah dari jauh ke tempat ini, kalau seandainya saya nggak dia kasih amplop, mungkin saya nggak datang. Ya, saya datang ke tempat ini karena juga ada amplop. Jadi kalau dikatakan adai ilallah itu Masya Allah banget. Untuk mencari orang-orang yang dakwah karena Allah itu sangat sulit sekali. Makanya ketika guru-guru kami dari tempat yang jauh seperti Sayyidil Habib Umar datangi. Ketika ada hol-hol para aulia, datangi. Karena nilainya sangat agung sekali. Duduknya kita di hadapan walinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti di dalam hadis ruhani, beliau katakan, julusuka sa'antan inda waliyin hayyin aw mayyit qad taqatta' fil ibadah iraban. Duduknya kamu di hadapan wali, baik itu wali yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, seperti kamu ibadah terpotong-potong. Jadi nih, bagi orang yang belum suka haul, ada hadis Nabi SAW, hadis yang diucapkan oleh beliau kepada satu wali min auliyaillah. Banyak orang tidak percaya dengan hadis ini, tidak ada masalah. Tetapi para alim ulama, para ahli sunnah wal jamaah mengambil ini dalil. Kita juga bisa mendapati di dalam beberapa kitab. Ya, julusuka sa'atan inda waliyin hayyin aw mayyit qad taqatta fil ibadah iraban. Kita duduk di situ. Walaupun kita cuma duduk saja, Masya Allah nilainya sangat alim. Karena para aulia, apalagi di Pekalongan ini, Sayyidul Qutub Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Ya. Kemudian ada Habib Ali Al-Attas. Beliau adalah orang-orang besar. Yang beliau-beliau itu walaupun sudah berpindah ke alam sana, tidak dikatakan mati. Indal aulia la yamutun. Sesungguhnya para walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak meninggal. Wa innama yantakiluna min darin ila darin ukhra. Mereka hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain saja. Jadi kalau ada hall seperti di hallnya Al-Habib Ahmad, itu harus datangi. Karena itu satu Masya Allah karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah dikumpulkan beserta beliau. Kita sering membaca suratul Kahfi. Di dalam suratul Kahfi kita disebutkan satu binatang namanya Gitmir. Binatang ini adalah seekor anjing.
Tapi subhanallah, saat ini binatang itu berada di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada ulama, dia menjaga ulama, dia cinta kepada para ulama, sehingga dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta para aulia tersebut. Bagaimana dengan umatnya Kanjeng Nabi? Kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Yang umatnya Kanjeng Nabi itu para ulamanya kal anbiya Bani Israel, seperti Nabi tempo dulu. Makanya harus sekali lagi berusaha untuk datangi haul-haul, karena itu sangat Masya Allah banget. Dan kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada aulia yang di kholi tersebut. Dan yang paling terpenting, besok insya Allah akan dikumpulkan beserta beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Di dalamnya dibacakan sejarah tentang para aulia. Begitu juga di tempat ini dibacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab Dakhair Muhammadiyah yang dikarang Syed Muhammad Al-Maliki. Di situ ada pembahasan tentang maulid. Di antara yang beliau ucapkan adalah satu pembahasan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kepada engkau cerita tentang rusul-rusul terdahulu ya Muhammad, ya asyrafar rusul, untuk menjadi kokoh hati kamu. Masya Allah, kalau kita membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Bismillah sampai akhir, maka kita akan dapati begitu banyak cerita-cerita tentang para nabi, para rasul terdahulu. Yang menjadi aneh, kenapa ketika kita membahas tentang nabi kok dilarang? Ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW, mereka dengan lancar mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Rasulullah mengatakan, kamu jangan mengkultuskan aku seperti mengkultuskannya orang-orang Nasrani kepada Sayyidina Isa bin Maryam. Kita tidak. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, tapi tidak seperti orang Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani mengagungkan Sayyidina Isa sampai menjadikan Sayyidina Isa sebagai Tuhan, tetapi kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia, akan tetapi basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak sama dengan manusia. Manusia yang dipilih oleh Allah menjadi Habibullah. Manusia yang ketika tidak ada beliau, tidak ada yang lain. Allah katakan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika tidak karena engkau wahai Rasul, tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan selainmu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menjadi orang yang beruntung malam hari ini karena diundang, bukan cuma sekedar yang mengundang panitia. Panitia Masya Allah, insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, mendapatkan nilai yang sangat azim di sisi Allah. Tetapi yang paling antum harus ketahui, bahwa yang mengundang kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada acara tersebut kita datang, kita syukur kepada Allah. Kenapa? Karena ya Allah, kita diundang sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah diundang sama Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kita dicintai sama Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bukan malam hari ini saja kita dicintai, ketika pulang kita dicintai. Jangan sampai saudara-saudaraku, terutama ibu-ibu, hadir maulidnya Masya Allah, ketika subuh kelewat, subuhnya itu mah bukan maulid namanya. Orang kalau melaksanakan maulid, begitu bangun sebelum subuh dia sudah bangun melaksanakan tahajud. Karena yang diingat adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah diceritakan beliau sholat sampai berdarah kakinya. Masya Allah, padahal beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah, tapi kenapa masih melaksanakan seperti ini? Afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah? Masya Allah, di waktu malam tahu bu, apa yang diucapkan oleh Nabi? Rasulullah pernah berdoa untuk Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu dan yang akan dosa besar, dosa kecil, dan yang lainnya. Doa begitu banyak terucap daripada mulut suci Nabi Muhammad. Sayyidatina Aisyah ditanya, Aisyah, kamu senang tidak dapat doa dari saya? Senang banget ya Rasulullah. Ini adalah hari lebaran buat saya karena dapat doa dari paduka yang begitu dahsyat. Wahai Aisyah, setiap malam aku berdoa seperti ini untuk umatku. Masya Allah.
Untuk siapa? Untuk kita yang ada di tempat ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di saat beliau hidup senantiasa berdoa untuk kita, sampai beliau berdarah-darah kakinya. Apakah ketika beliau sudah berada di alam sana tidak mendoakan kita? Selalu mendoakan kita ketika kita melakukan kebaikan. Beliau, malaikat-malaikatnya Allah datang kepada kanjeng Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah melakukan ini kebaikan. Rasulullah senang. Rasulullah mendoakan agar ditetapkan itu orang. Tapi ketika kita berbuat maksiat, lalu diajukan itu kepada Rasulullah oleh malaikat, Rasulullah bersedih. Rasulullah menangis, akan tetapi terus berdoa agar mereka-mereka yang melakukan itu dirubah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan yang semua hadir di tempat ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Amin ya rabbal alamin bijahi tuhal amin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelumnya satu sholawat kita baca bersama-sama, atau 3 sholawat ya. Saya baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.